kencing tiap hari situ, ya. Bercampur dan kencing tiap hari dari berbagai rumah ke situ semua. Bisa saja itu nanti jadi berubah, ya. Udah situ yang jengkol dipetek masuk sakit, ya. Nah itu kalau setiap hari terus saja kejatuhan, lama-lama berubah, yang disebut berubah menjadi air comberan, ya berarti udah beda baunya, maka itu air septuk jadi muntah najis. Fa ilam yatagoyar, maka apabila tidak berubah, biha dengan sebab kejatuhan najis itu, minhu dari air apa, syai'un sesuatu, lam yatanajjas maka tidaklah muntah najis apa air. Illa idza kana, kecuali apabila ada apa itu, nakolah dia terlalu sedikit, min kullataini dari dua kula. Maka apabila air yang ada dua kula atau disebut dengan air banyak, bila kejatuhan najis, ya tadi ya, tikus yang mati di dalam kolam yang kadarnya ada dua kula. Begitu sebelum tikus itu membusuk, udah keburu ketahuan sama yang punya rumah, ya bisa dikatakan matinya baru, langsung buru dibuang itu bapak tikusnya. Ternyata apa? Diteliti, warnanya enggak berubah, dicium baunya enggak berubah, rasanya pun tidak berubah, maka air tersebut tidak muntah najis, dalam artian airnya itu tetap statusnya suci mensuci. Kecuali kalau airnya itu enggak ada dua kula, enggak ada dua kula, artinya airnya sedikit. Maka bila mana tadi tikus yang jatuh kemudian mati ke dalamnya, walaupun enggak berubah sifatnya, dalam warnanya, rasanya, bau enggak berubah, maka tetap air tersebut menjadi muntah najis. Karena air yang sedikit itu dikatakan air doif, air lemah, ya. Sehingga pada saat kejatuhan najis, maka air yang sedikit itu tidak mampu mempertahankan dirinya sebagai air yang suci mensucikan. Beda air dua kula, namanya air yang kuat, ya. Selagi itu tidak berubah disebabkan kejatuhan bangkai, maka tetap air tersebut statusnya suci mensucikan. Begitu juga air yang mengalir, kali, ya. Kalau yang kecil mah kali-kalian sebutnya, ya. Airnya sedikit, nggak ada dua cetek airnya, ya, ngalir. Lalu apa? Ada bangkai tikus, ya. Tuh. Maka itu air yang kejatuhan bangkai tikus itu, maka jadi apa? Muntah najis. Namun apa? Tidak selamanya. Apabila apa? Tikus itu nganyut bangkainya terus, maka yang dihukumi muntah najis itu adalah air yang, ya, seberapa gitu, ya. Kalaupun yang di depannya itu karena terdorong dengan air berikutnya terus, maka itu tidak muntah najis, ya. Jadi yang muntah najis itu yang ada di belakang tikus ke sana, ya. Nah, untuk memudahkan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kebanyakan daripada mazhab Imam Syafi'i itu memilih mazhab Imam Malik. Di mana mazhab Imam Malik itu bahwa air itu secara mutlak tidak menjadi mutanajis. Mau banyak mau sedikit apabila kejatuhan bangkai itu enggak mutanajis. Kecuali kalau tadi berubah sifat-sifatnya. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i itu apa? Bila mana banyak kejatuhan najis bisa dihukum mutanajis kalau berubah sifatnya. Kalau tidak berubah tetap suci. Kalau air sedikit mau berubah mau kagak, kalau kejatuhan najis jadi mutanajis. Nah kalau mazhab Imam Malik ya ini mau sedikit mau banyak sama aja. Kalau kejatuhan najis selagi tidak berubah sifatnya tetap hanya suci mensucikan. Kalau berubah sedikit ataupun banyak maka berubah hanya jadi apalagi sekarang ini ya orang bikin apa di rumah itu kamar mandi ya, kemudian baknya sejajar dengan apa toiletnya ya, ini kan rawan sekali dengan apa kebancetan air pada apa pada saat waktu cebok iya tuh. Nah ini kan rawan kebancetan ya, maka kalau kita mengikuti mazhab Imam Malik selagi nggak berubah nggak apa-apa ya, melihat kondisi sekarang ini. Makanya apa diarahkan tuh ya, ada orang-orang apa yang mengambil mazhab Syafi'i kebanyakan apa ikutnya ke mazhab Imam Malik tentang masalah urusan air ya, sehingga walaupun di bak kadarnya kemudian itu kemungkinan bisa juga kebancetan air pada saat cebok ya, yang pada itu najis, namun air tersebut tetap hukumnya suci mensucikan. Untuk apa? Memberikan keluasan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah. Nah ini Islam aturannya seperti itu dalam beribadah. Tapi di luar Islam ada aturan ibadah kayak gini. Nah, ya ke tempat ibadah rok pendek jadi baik. Iya. Coba Islam nggak boleh ya. Ya, musik ke musola pakai rok mini. Ya, kita empong bisa. Islam ya, bagus ya. Akan ibadahnya juga diatur airnya segala macam. Ya, ketika janabat harus mandi sucikan dulu. Ya coba di luar Islam nggak ada begitu. Ya, nggak ada. Ya bisa juga habis bertubuh malamnya siang berangkat tempat ibadah nggak mandi lagi nggak apa-apa. Bagi mereka mah, ya. Tapi bagi kita nggak bisa seperti itu. Tuh, makanya sama bagus. Ya. Wa idza zala dan apabila berubah. Wa idza zala dan apabila hilang. Apa taghayyuruhu, apa berubahnya air yang muntanajis. Binafsihi dengan sendirinya. Au bima'in atau dengan air wudi'a yang dituangkan alaihi apa air alaihi atas air mutanajis tersebut ada maka kembali apa yang mutanajis tohuron itu menjadi air yang suci mensucikan. Nah, bahwa air yang sudah muntanajis yang tidak suci itu bisa kembali menjadi air yang suci mensucikan. Contoh tadi air yang ada 2 bulan yang tadi tuh ya, karena tikus apa mati di dalamnya hingga apa air jadi berubah apa sifatnya.
Kemudian bisa air tersebut menjadi suci kembali ya, ketika dua kula ya. Setelah didiamin itu air lalu kembali normal ya, dicium ternyata udah nggak bau bangkai lagi. Atau yang tadi warnanya berubah kemudian airnya menjadi semula lagi ya. Mungkin tadi karena ada darah berubah merah, begitu apa didiamin itu air tahu-tahu apa kembali normal lagi, bening lagi, maka air tersebut kembalilah menjadi suci, mensucikan kembali ya. Kenapa menjadi suci kembali? Karena alasannya hukum air tersebut muntah najis karena berubah sifatnya. Maka ketika perubahan sifatnya itu hilang, air menjadi normal kembali, maka berarti kembali lagi air tersebut ya menjadi apa? Suci, mensucikan. Atau dengan cara ditambahin ya, ditambahin. Ada tadi tuh air yang 2 kula, kemudian tadi apa kejadian bangkai berubah sifatnya jadi muntah najis, ditambahin lagi tuh, tambahin, dibanyakin lagi, sehingga akhirnya setelah ditambahin lagi ya, kemudian bau bangkainya hilang, maka kembalilah itu air menjadi suci, mensucikan lagi ya. Atau air yang kurang 2 kula sedikit yang udah muntah najis tuh ya, lalu apa ditambahin lagi hingga sampai 2 kula ya. Dan memang pada saat kejatuhan najis itu nggak berubah sifatnya, kayak sedikit kan tetap walaupun nggak berubah muntah najis, ditambahin lagi hingga mencapai 2 kula, maka itu air menjadi suci, mensucikan. Atau apa kurang dari 2 kula berubah sifatnya, ditambahin lagi jadi 2 kula, lalu apa perubahan sifat dari najis itu hilang, maka kembalilah air itu menjadi suci, mensucikan. Paham nggak sampai situ tuh? Hah? Baik itu sengaja ditambahin atau karena memang karena turun hujan ya, lalu apa air tersebut apa ketambahan oleh air hujan ya, yang sehingga apa sifat najisnya hilang ya, ya suci, mensucikan air tersebut kembali ya. Wakata dan begitu juga kembali suci, mensucikan. Lau zala seandainya hilang apa atagoyuru apa berubahnya air, bima dengan air ukhida yang diambil apa air itu minhu dari najis, wakana dan ada apa hal baki apa sisanya air kulata ini yaitu masih ada 2 kula ya. Kalau tadi air yang sudah muntah najis yang berubah ditambahin lagi, kemudian perubahannya itu hilang, kembali menjadi suci, mensucikan. Sekarang ini apa? Air yang 2 kula yang sudah berubah lalu apa? Diambil, dikurangin ya. Tentunya apa? Yang diambil itu pada bagian-bagian yang tadi ada di sekitar ada bangkainya ya, dibuangin. Jadi ternyata begitu setelah dibuangin ya, dikurangin, lalu apa? Sifat-sifat najisnya hilang ya, sifat-sifat najisnya hilang. Kemudian air yang masih tersisa tetap masih ada 2 kula, maka itu juga sama, air tersebut kembali menjadi suci, mensucikan ya.